Jika kita beli bibit lele misalnya 5.000 ekor, lalu si penjual menggunakan kiloan untuk menjual bibitnya ke kita, apakah hasil hitungannya akan sesuai? Itu tergantung kejujuran si penjual bibit lele dan tergantung kejelian kalian dalam menghitung ulang jumlah bibit lele. Disinilah perlunya kita mengetahui jumlah bibit lele per ukuran, baik dalam takaran kilo ataupun takaran liter. Minimal kita tahu estimasi jumlahnya. Alangkah baiknya kalian sebagai pemula membeli bibit lele dengan cara dihitung ekoran, serta kalian sendiri menyaksikan perhitungannya, agar tidak terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Masih mending kalau kalian beli bibit ikan lelenya ke penjual yang amanah atau ke petani yang amanah. Biasanya mereka suka memberi lebih jumlah bibit lele daripada kurang. Sebenarnya, hitungan jumlah bibit lele itu sama saja, mau menggunakan sampling kilo ataupun liter. Penggunaan alat seperti kilo ataupun liter itu hanya untuk mempercepat perhitungan saja. Namun alat ini sering dijadikan jalan oleh beberapa oknum penjual untuk mengakali pembeli. Padahal secara hukum itu tidak boleh, baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara. Contoh kecilnya, umpamanya kita beli bibit lele ukuran 57 cm sebanyak 5.000 ekor. Langkah pertama, kita timbang dulu bibit ikan lelenya per 1 kg, lalu kita hitung satu persatu. Setelah diketahui jumlahnya, misalnya 250 ekor per kilogram, untuk mempercepat perhitungannya, kita gunakan kiloan. Berarti cara menghitungnya 5.000 ekor dibagi 250 sama dengan 20. Berarti tinggal kita timbang saja 20 kilogram untuk mempercepat perhitungan. Nah, pertanyaannya di sini, nimbangnya itu anget atau dingin? Kalau nimbangnya anget, ada kemungkinan lebih. Tapi kalau nimbangnya itu dingin, ada kemungkinan pas, ada juga kemungkinan kurang. Atau alat kiloannya netral ataukah diakali. Itu semua tergantung akhlak, sifat, karakter, serta tingkat kejujuran si penjual. Jika kalian sanggup, silahkan hitung ulang jumlah bibit ikan lelenya satu persatu di tempat si penjual agar tidak terjadi kecurangan. Biasanya kecurangan dalam bisnis ada, itu karena adanya kesempatan. Untuk meminimalisir kecurangan ini, alangkah baiknya kita hindari pembelian bibit lele secara online. Kalaupun kalian mau membeli bibit ikan lele secara online, terapkan sistem COD atau bayar di tempat. Buat perjanjian dengan si penjual agar bibit lele dihitung terlebih dahulu oleh kalian. Jika jumlahnya pas atau lebih, baru kalian transfer biaya pembeliannya. Jangankan sistem online, saya sendiri saja kalau beli bibit ikan lele di orang yang tidak dikenal, saya selalu membawa batu kiloan untuk memastikan timbangan si penjual itu netral. Di zaman sekarang ini kita dituntut untuk serba jeli dan mempersempit ruang gerak oknum kecurangan. Yakinlah bahwa jika seseorang berlaku curang dalam bisnis, pasti tidak akan lama usahanya. Sebab jika orang lain sudah merasakan kecurangannya, maka orang lain juga akan kecewa dan kapok berbisnis dengannya. Berlaku curang dalam bisnis itu sama saja dengan mempersempit rezeki kita. Saya yakin 100% di luar sana juga masih banyak petani atau penjual bibit lele yang amanah dan jujur, serta suka memberi lebih jika ada yang beli bibit ikan lele ke mereka. Karena mereka juga sadar bahwa bibit lele yang dijual ke pembeli itu tidak akan hidup semuanya. Makanya mereka suka menambah atau memberi lebih jumlah bibit lele.